Shalom untuk semua wali murid, orang tua murid sekolah KBTK Mahanaim. Perkenalkan, saya Iskak Indra Wahyuni, SPD AUD anak usia dini. Untuk hari ini saya akan memberikan parents meeting melalui online. Terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada semua orang tua murid ataupun pendamping anak-anak yang ada di rumah untuk mendampingi anak-anak belajar selama belajar di rumah. Dan juga terima kasih buat orang tua murid yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendampingi anak-anak ketika belajar melalui online. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Terima kasih juga kepada orang tua murid yang sudah mendaftarkan di sekolah kami, mempercayakan anaknya di sekolah kami. Sebelumnya, sebelum kita membahas hal-hal yang lain, saya akan menyampaikan visi misi sekolah kami. Tentunya ketika awal-awal anak-anak masuk, sudah diberikan sebuah video tentang profil sekolah dan profil guru-guru, perkenalan guru-guru. Tapi perkenankan saya untuk menyampaikan sekali lagi visi misi sekolah KBTK Mahanaim. Kenapa? Karena kami mau bahwa orang tua murid bersatu hati bersama kami untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup anak-anak. Visi misi sekolah kami secara garis besarnya ada 4 yang harus kita lakukan melalui kegiatan, melalui apapun yang kita lakukan buat anak-anak. Yang pertama adalah kita akan memperkenalkan anak-anak yaitu takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Melalui kegiatan-kegiatan tentunya, yaitu kalau masa BDR ini kita melalui kegiatan devotion yang dilakukan anak-anak setiap pagi melalui online. Nanti ketika tatap muka, kita juga akan tetap melakukan devotion selama 30 menit. Untuk online, maksimal kita melakukan selama 15 menit. Di situ anak-anak belajar bagaimana anak-anak mengenal firman Tuhan, bagaimana anak-anak tahu tentang Tuhan yang disembah, Tuhan yang Allah yang ajaib, dan anak-anak tahu bagaimana cara anak-anak takut akan Tuhan, anak-anak tahu firman Tuhan. Selain itu, untuk mengenalkan anak-anak akan Tuhan melalui devotion, kita juga melalui firman-firman Tuhan yang sudah melekat kepada pembelajaran setiap hari yang anak-anak berikan. Contohnya yaitu pembelajaran matematika, bahasa Inggris. Setiap pembelajaran matematika dan bahasa Inggris, anak-anak tetap belajar firman dan tetap diberikan firman supaya anak-anak lebih mengenal firman lagi dari usia dini. Yang kedua adalah pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak ini juga terimplementasikan melalui sebuah kegiatan. Kalau melalui online sekarang, anak-anak mungkin diberi tugas di rumah, misalkan bertanggung jawab. Nah, untuk 1 semester ini, goal kami adalah untuk anak-anak mempunyai 2 karakter besar, yaitu karakter bertanggung jawab, yang kedua adalah karakter ketaatan. Melalui kegiatan-kegiatan yang akan diberikan ibu guru. Tentunya sampai bulan September ini kita sedang membahas karakter ketaatan, yaitu anak-anak taat kepada orang tua. Anak-anak juga membahas ada kegiatan karakter tanggung jawab, bagaimana mereka bertanggung jawab atas hidupnya, atas apa yang mereka lakukan di rumah. Yang ketiga yaitu pengembangan bakat anak-anak atau potensi anak-anak. Kalau nanti anak kita berdoa supaya segera selesai pandemi ini, kita akan ada kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi karena semasa BDR ini, anak-anak pengembangan bakat dan talenta tetap melalui kegiatan belajar secara online. Jadi orang tua mohon nanti anak-anak tetap dilihat bakatnya apa, minatnya apa, dan boleh langsung konsultasi dengan gurunya bagaimana cara mengembangkannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Nah, anak-anak akan diberikan sebuah pendidikan pengetahuan, baik itu melalui tematik
baik itu melalui bahasa Indonesia, baik itu melalui kegiatan matematika. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak ke jenjang berikutnya. Kalau untuk anak KB ke jenjang TKA, untuk TKA ke jenjang TKB, untuk TKB ke jenjang SD, mempersiapkan segala sesuatunya. Itu visi misi kami. Semoga dengan visi misi ini kita mau sepakat, Bapak dan Ibu semuanya, untuk kita menyatukan hati kita untuk kita bisa mencapai semua visi misi. Yang kedua, saya akan membicarakan masalah kurikulum Sekolah KBTK Mahanaim. Kurikulum Sekolah KBTK Mahanaim, kita ada gabungan, yaitu tentang kurikulum baik itu dari pemerintah ataupun kurikulum yang kita kemas tersendiri. Dari pemerintah ada kurikulum K13 berdasarkan Permen Pemerintah 146 tahun 2014. Nah, Bapak dan Ibu, dari kurikulum pemerintah ini ada 6 bidang kemampuan anak yang perlu dikembangkan, yaitu moral dan agama. Yang kedua, sosial emosional. Yang ketiga, bahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, seni. Di mana anak-anak harus secara seimbang mengembangkan semua potensi, semua apa yang ada dalam hidupnya yang perlu dikembangkan tentunya melalui pembelajaran baik itu secara online untuk sementara dan nanti ketika tatap muka. Yang kedua adalah kita ada sebuah kurikulum yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kurikulum CCC. Kurikulum CCC ini adalah kurikulum yang berpusat kepada karakter Kristus. Itu masuk di dalam kegiatan matematika dan bahasa Inggris. Jangan kaget nanti seandainya anak-anak diajarin sebuah firman, ketika anak-anak belajar matematika, ketika anak-anak belajar berhitung, ketika anak-anak belajar bahasa Inggris, kita berdasarkan firman Tuhan dan tetap ada karakter yang ditekankan kepada anak-anak di setiap pembelajaran itu. Yang ketiga adalah kita akan belajar entrepreneurship. Nanti meskipun kita tetap online, tatap muka, kita akan tetap belajar entrepreneurship. Untuk minggu yang ini, minggu yang sudah berjalan ini, anak-anak tentunya sudah dikasih tugas oleh gurunya, yaitu mencipta. Nah, di mana tujuan dari pendidikan entrepreneurship ini adalah anak-anak terbiasa mengeluarkan ide, terbiasa untuk mencari peluang, terbiasa untuk menciptakan segala sesuatu, supaya anak-anak ketika sudah dewasa, anak-anak tahu apa yang dilakukan, supaya mereka memiliki masa depan tentunya. Nah, kurikulum yang itu yang kami sampaikan kepada anak-anak, tentunya tanpa kerjasama dari orang tua, tentunya kita tidak ada apa-apanya. Kita perlu kerjasama dengan orang tua. Kita perlu orang tua mendampingin anak-anak, terutama di masa BDR ini. Yang selanjutnya saya akan jelaskan masalah BDR. Apa sih BDR itu? BDR itu adalah kalau secara belajar dari rumah, tapi khusus di sekolah kami, sekolah KBTK Mahanaim, saya bilang BDR itu adalah bermain dan belajar dari rumah. Kenapa bermain dan belajar? Karena ini adalah anak usia dini. Melalui bermain, anak-anak juga belajar. Melalui bermain, anak-anak mengelola sebuah konsep. Melalui bermain, anak-anak bisa memahami sebuah ilmu pengetahuan. Itu adalah hak anak untuk bermain. Karena masih usia dini, mereka melalui bermain akan lebih cepat menyerap sebuah pengetahuan atau sebuah konsep. Nah, dari BDR ini ada 2 macam jenisnya, ada daring dan luring. Tentunya kalau daring itu hal-hal yang berhubungan dengan internet, yaitu laptop dan gadget tentunya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih caranya. Minggu-minggu ke depan lainnya kita akan belajar bagaimana cara pengelolaan gadget tentunya. Dan luring, anak-anak akan belajar tidak melalui laptop dan gadget, tidak melalui saluran internet.
anak-anak bisa belajar televisi. Di televisi, di TVRI sudah ada jaringan, ada acara khusus untuk anak-anak belajar mulai dari TK sampai SMA. Di situ orang tua murid bisa mencari untuk belajar di televisi, bisa belajar dari radio, bisa belajar dari LKS, di mana LKS semua orang tua murid sudah mengambil buat anak-anaknya tentunya pada saat awal September. Di situ ada LKS, ada alat-alat tulis dan segala macam untuk anak-anak belajar. Terus ada media lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu juga bisa dibuat belajar buat anak-anak. Jadi untuk anak usia dini tidak harus belajar dari buku. Mereka justru yang tadi saya bilang, bermain sambil belajar. Jadi anak-anak bisa belajar dari lingkungan sekitar, belajar dari media-media yang ada di rumah, belajar dari LKS yang sudah diterima, belajar mendengar dari televisi, dari radio. Tadi tidak hanya dari daring, itu tambahan dari pembelajaran daring. Nah, bagaimana sih peran dari orang tua ya untuk pembelajaran kali ini? Kalau tatap muka, kebanyakannya gurunya menyentuh untuk memberikan pengajaran dan konsep. Anak-anak langsung bersentuhan dengan gurunya. Tetapi untuk kali ini, gurunya hanya memberikan fasilitas. Kalau di TK kami, fasilitasnya berupa daring, yaitu melalui video call, melalui video-video yang sudah dikirimkan, melalui LKS LKS virtual, melalui cerita-cerita video, lagu-lagu video seperti itu. Itu fasilitas untuk bermain dan belajar di rumah. Sedangkan peran orang tua yang sangat kami rindukan dan sangat kami harapkan, yaitu yang pertama, menyepakatin cara berkomunikasi dengan pihak sekolah tentunya. Kalau dulu orang tua murid mendapatkan surat dari pihak sekolah langsung dari anak ya, Bapak dan Ibu. Tapi hari-hari ini orang tua murid mendapatkan informasi sekolah melalui online, melalui WA. Jadi saya mohon ada kesepakatan. Oleh karena itu kita berdoa segera pandemi ini segera cepat selesai. Amin. Yang kedua adalah mendiskusikan pembelajaran bersama guru sesuai dengan kondisi orang tua. Di sekolah kami, di TK, mulai dari playgroup sampai TK, kami sudah menentukan jam belajar. Senin itu jam 10 sampai jam 12. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 9 sampai jam 11. Itu jam belajar kami. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Nanti kalau mengalami kendala waktu atau kendala apapun itu bisa dibicarakan. Tentunya dengan guru kelas masing-masing. Ada beberapa orang tua murid, Miss, saya bisanya jam sekian ketika kami berdua bekerja. Atau Miss, saya tidak bisa mendampingin kakaknya di jam itu. Mohon informasi. Oleh karena itu semua informasi tentang kondisi anak-anak perlu diketahui oleh guru kelas. Yang ketiga adalah menyiapkan perangkat pembelajaran dan memastikan anak didik itu mengikuti pembelajaran. Meskipun orang tua murid mungkin kedua-duanya sedang bekerja. Untuk alat-alat pembelajaran, seperti tadi saya bilang, bulan September yang kemarin awal sudah ambil barang-barang dari sekolah, ATK, alat tulis, semua krayon, semua LKS. Nah itu adalah alat-alat untuk anak-anak belajar. Kalau dari orang tua tentunya handphonenya ya Mama dan Papa. Terus memastikan anak didiknya bahwa mereka mengikuti. Tetapi perlu orang tua catat, yaitu motivasi itu lebih penting. Kenapa? Ketika anak belajar dengan terpaksa itu tidak akan bisa masuk, mungkin cuma diem dan merenung. Tapi ketika dikasih motivasi, ketika dikasih semangat, ketika dikasih bimbingan dari orang tua, pasti anak-anak akan termotivasi. Itu tugas dari orang tua. Yang ketiga dan selanjutnya, menyiapkan waktu untuk proses pembelajaran daring.
Yang keempat adalah mengumpulkan data dan mendokumentasikan hasil belajar dan tugas anak. Ya, Bapak dan Ibu atau pendamping yang Bapak dan Ibu pilih, Bapak dan Ibu bisa mendokumentasikannya dan disetorkan, disampaikan kepada guru kelas masing-masing. Seandainya ada halangan, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan. Bapak dan Ibu cukup kabarin kami, khususnya guru kelas, kami ada halangan. Contohnya misalkan pulsanya lagi lupaan ngisi pulsa atau halangan apapun, itu bisa disampaikan supaya guru kelas tahu bahwa halangannya seperti itu dan guru kelas akan menunggu hasilnya. Selanjutnya adalah mendiskusikan bersama guru terkait tentang dan kendala yang dihadapi bersama BDR saat BDR seperti tadi saya jelaskan. Yang ketujuh adalah tempat belajarnya nyaman. Ya, pastikan tempat belajar anak-anak nyaman, aman. Itu pastikan. Tidak perlu mewah Bapak dan Ibu, tidak perlu harus ada meja belajar harus begini. Tidak perlu. Pastikan nyaman dan aman. Contoh nyaman dan aman. Contoh, ketika anak-anak belajar, pastikan tidak ada kakaknya atau bahkan mamanya itu sibuk sendiri di depan anak-anak. Itu membuat anak-anak tidak berkonsentrasi. Kita cuma membutuhkan 2 jam belajar bersama ibu guru, ya. Jadi pastikan nyaman dan aman semuanya. Itu peran dari orang tua. Peran dari sekolah adalah memfasilitasi. Oke. Nah, yang perlu kita sadarin sekarang, yang dari saya pesan, dari saya pribadi, saya berdoa untuk parents meeting awal ini adalah anak kita adalah investasi. Amin. Semua setuju dengan saya? Anak kita adalah investasi. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 17 berkata, sampai Tuhan sendiri memfokuskan sampai memfirmankan ini untuk kita sebagai orang tua. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bapak dan Ibu, ini investasi yang terbesar dalam hidup kita. Anak-anak akan jadi apapun ketika kita mendidik mereka dengan baik, yaitu mengenalkan Tuhan, mengenalkan akan karakter, mengenalkan dan mengembangkan potensi mereka. Tuhan berkata dalam firman-Nya, didiklah. Jadi ketika kita mendampingi anak kita, itu sebuah investasi yang sangat besar. Mungkin saya tidak bisa, saya tidak bisa mendampingi anak saya. Tapi ketika ibu pulang kerja dan ibu bertanya, menanyakan kembali tadi belajar apa nak, diajarin lagi, diberikan nasihat, itu sama dengan mendidik anak-anak kita. Ketika anak kita salah, nggak mau belajar, kita memberikan semangat, kita memberikan motivasi, itu sama dengan mendidik anak kita. Karena anak usia dini adalah anak-anak yang sangat di usia sangat penting. Yang kedua, firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak jangan membangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran kasih Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memang tugas kita adalah mendidik anak-anak kita. Tetapi dalam firman Tuhan bilang, jangan bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, tentunya berdasarkan firman, bukan berdasarkan kekerasan fisik atau kemarahan hidup. Ini anak kok begini, ini anak kok begini, ini anak kok begini. Coba kita mau belajar bahwa anak-anak kita di hadapan Tuhan, mendidik dengan tidak marah, mendidik dengan cinta, mendidik dengan kasih, mendidik dengan
supaya anak-anak kita berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam potensi mereka, bertumbuh di dalam karakter mereka, bertumbuh di dalam pengetahuan mereka. Jangan pernah kita membangkitkan amarah anak kita juga ketika kita mendidik anak kita. Kita memberikan kata-kata yang negatif, kita membullying anak-anak kita membandingkan anak-anak kita. Tuh, kenapa? Karena satu hal, seperti moto dari sekolah kita, yaitu everyone is precious. Bahwa setiap manusia, setiap kita sangat spesial di mata Tuhan. Apapun kondisi Bapak dan Ibu, apapun kondisi anak-anak kita, ingat, kita sangat spesial di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita dan anak-anak, Tuhan berfirman, semuanya sungguh sangat baik. Demikian juga dengan anak-anak kita, sekolah kita, bangsa kita, hidup kita, keluarga kita. Amin. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.